Kami percaya semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu yang telah kami rasakan ya Bapa. Karena kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang pada pagi hari ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Dengan iman katakan, apa yang tak pernah ku pikir. Percayalah katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Oh, katakan siapakah aku. Sehingga kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Hanya ini ya Tuhan. Dengan apa yes. Jemaat saja katakan, jemaat saja katakan, siapakah aku ini Tuhan. Ya, ingat kasih-Nya Tuhan, ingat kebaikan-Nya Tuhan. Terus jemaat saja nyanyikan, katakan siapakah aku ini Tuhan.
Yes. Ingat kebaikannya Tuhan. Ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat penyertaan Tuhan. Katakan, Tuhan selain. Sama-sama kita mau nyanyikan. Oh, siapa? Oh, ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes, Lord. Puji dan dengan apa akan kubalas? Dengan apakah kubalas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Mari sembah Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia telah sangat baik bagi kita semua. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Teramat baik bagi kami. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu tercurah dan melimpah bagi kami ya Tuhan. Kami ucapkan syukur kami kepadamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu, buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sangat baik bagi kami. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Katakan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau ingat kebaikan Tuhan. Katakan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah.
Bapa-Ku cintakan. Mari sekali lagi kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Yes, ingatlah kebaikannya. Kau selalu baik Tuhan. Kau selalu baik kepada Amin. Amin. Bapa-Ku Katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah Oh, nyanyi haleluya. Oh, katakan aku memuji-Mu. Yes. Ku nyanyi haleluya. Oh, terus nyanyikan. Terus nyanyikan, aku memuji-Mu. Aku yes, Lord. Yeah. Haleluya. Bapa-Ku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes. Katakan, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan karena kebaikannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik pada kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau telah memberikan kami kuasa ya Tuhan. Kuasa untuk menjadi lebih dari pemenang. Oleh karena itu ya Bapa, mari setiap dari kita yang percaya bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Boleh berikan shalom pada kiri kanan saudara dengan senyum terbaik, dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tangan saudara, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan saudara. Oh haleluya. Sama-sama kita mengatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia, Untuk apa? menaklukkan musuh. Di bawah kakiku. Dengan iman katakan, Ku pakai kuasa
Raja mulia. Bila Allah, Allah ada bersamaku, siapa jadi semuanya nyanyikan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Yes. Merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Jemaat saja katakan sungguh besar. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah semuanya. Nyanyi bagi Tuhan, katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh katakan pada kiri kanan saudara, kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa tidak ada saudara dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Sama-sama kita mau katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, Deklarasikan Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan Jika Allah di pihak kita, siapa dapat dengan segenap hati percaya kita lebih dari semua nyanyikan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. haleluya. Bangkitlah gereja, Amin. kita lebih dari Jemaat saja katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yeay. Dengan
dengan iman, katakan. Kita lebih dari, lebih dahsyat lagi, katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, amin. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Yang merasa kita lebih dari pemenang, boleh berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Iya, haleluya. Anak-anak kita doa dulu. Ini bulan adalah bulan keluarga. Jadi ternyata di bulan Juli adalah bulan keluarga. Dan di bulan Juli, bulan di mana kita kumpul bersama dengan anak-anak. God is good. Lemas banget. God is good all the time. God is good. Bapak Abraham punya banyak anak. Mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan Bapak Abraham. Tangan kanannya, mana tangan kanan? Tangan kanannya, mana tangan kanan? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan. Puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Banyak sekali aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Tetap berdiri, jangan lalu duduk. Oke, matanya tutup dan lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur Bapa untuk siang hari ini. Tuhan begitu baik. Secara khusus kami datang padamu sebelum dengar firman-Mu Bapa. Kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar kami sebagai manusia terbatas dalam hal mendidik dan membina dan membesarkan mereka. Kami perlu Tuhan terlibat langsung dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menjadikan mereka, Tuhan yang membentuk mereka. Tuhan yang memberikan kepada kami. Kami datang kepada-Mu Bapa dan mohon kemurahan Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anakmu Carlos. Diberkati anak ini Bapa. Dalam nama Yesus. Diberkati anakmu Salsa dalam nama Tuhan Yesus. Anakmu Cliff diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Nathan diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anak Jovanka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Suho diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Alicia diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Ica diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Edelin diberkati dalam nama Yesus. Anakmu Sandra diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Edelin Jo diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Grace diberkati Bapa dalam nama Yesus. Bahkan anakmu Lucia kami juga berdoa dan memberkati anak ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa dan menyatakan kepada anak-anak kami, ada anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berhasil, anak yang beruntung, anak yang selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bakteri, virus apapun yang mungkin saat ini
ada dalam tubuh mereka, baik ganggu kesehatan mereka, batuk, pilek, demam, kami perintahkan itu pergi dalam nama Yesus. Tubuh mereka adalah bait-Mu, ke tempat kediaman-Mu Bapa. Biarlah tubuh mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Liputi mereka, naungi mereka, dan bentengi mereka. Dalam sekolah mereka, pendidikan mereka, kami percaya Tuhan sertai Bapa, sehingga mereka berhasil dalam sekolah mereka. Mereka akan menjadi generasi yang hebat dalam gereja ini, karena ada orang-orang hebat yang terus mendoakan mereka siang dan malam kepada mereka Bapa. Berkati orang tua yang mendidik dan membina, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayan mereka diberkati. Serahkan dan percayakan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Anak-Mu Lang-Lang juga akan berdoa dan berkati Bapa, dalam nama Yesus. Anak-Mu Geva yang tidak ada juga Tuhan tolong Bapa, berkati Bapa anak ini dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara, mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman yang telah yang akan kita dengar boleh kita renungkan siang dan malam. Terima kasih ya Bapa. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami dan akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi, amin, dengan segenap hatiku, amin ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hati-Mu. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Yes. Hatiku. Aku mengasihi. Sekali lagi kita mau katakan, aku mengasihi. Yes ya Tuhan. Yes. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segenap ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
Jemaat saja katakan, ku renungkan firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, hanya satu ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ku pegang, yes. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oh, menyenangkan hati-Mu, Yesus, menyenangkan hati-Mu. Siapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami butuh firman-Mu di siang hari ini. Kami tak biarkan hati kami seperti tanah yang terbaik, akan ditabur dari kebenaran firman-Mu, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semua. Bisakah Erik? Hari ini temanya adalah tentang keluarga, dan keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang bahagia. Tidak ada satupun kita menikah lalu saya berharap supaya saya nikah Pak, saya dapat masalah dengan pasangan saya. Kan gak ada ya. Semuanya mau nikah supaya saya dapat bahagia, saya dapat happy. Pak, kalau begitu, kalau saya nggak happy, boleh nggak tukar tambah? Nggak boleh. Ya. Kenapa keluarga? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, bulan Juli ini adalah bulan keluarga, karena di mana anak-anak itu libur. Iya kan? Jadi tiap hari kan kita selama berapa tuh? 11 bulan. Ya kan, bangun pergi gitu kan. Habis itu pulang-pulang udah malam gitu kan. Nah ini kan libur. Waktu liburnya kita lihat dia, anak saya mana? Edelin, kapan lagi bangun jam 12? Nah, bangun jam 12 dia. Benar-benar dia jam 12 baru dia bangun. Mandi jam 1, jam 2 baru mandi. Kapan lagi? Kan setahun cuma sekali. Sebelumnya kan pagi-pagi bangun lu, kau marahin semua. Tapi bulan keluarga, kita nikmati, kita kumpul bersama dengan keluarga. Liburan, pergi bersama dengan keluarga. Udah pada liburan semua kan ya? Kita libur di Jakarta dulu. Ya kan? Nikmati kota Jakarta yang tetap aja macet. Saya berapa hari ini kan saya ada pelayanan di Jakarta. Saya sama istri pelayanan di Jakarta, berapa kali orang minta didoakan, bolak-balik Tangerang Jakarta, bolak-balik. Tadi malam pulang jam 12. Hari Jumat sama hari Kamis sama hari tadi malam jam 12. Bolak-balik Jakarta Tangerang, doakan orang. Nah, kenapa? Karena ini urusan dengan keluarga juga. Urusan dengan keluarga. Keluarga, ada begitu banyak keluarga-keluarga di Jakarta ini. Saya dengan layaninya keluarga ini, saya baru tahu banyak keluarga yang banyak pergumulannya, bebannya berat banget. Saya doain konseling baru saya tahu ternyata orang Jakarta. Ada seorang hamba Tuhan, salah satu adalah rekannya istri saya,
Ternyata dia gembala di Kupang. Ininya papa saya masih zamannya papa saya. Dia datang di Sesan City situ, kita berjumpa. Dia baru sampai di situ, dia bilang saya baru sampai di sini, tapi banyak orang minta doa. Ternyata orang Jakarta ini, dia ngomong bahasa Kupang. Orang Jakarta ini mereka banyak pergumulan, no? Saya bilang, kok tante tahu? Dong beban sekali. Mereka terlalu banyak beban, kata dia. Saya bilang, benar tante, kok dong beban sudah kok ini kota kita begitu keluar sudah macet, bagaimana gak beban tante? Hadapi macet kan kita udah ribut dulu kan. Gali sana, gali lubang sini. Ya, waktu keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah masa depannya sebuah negara. Makanya Jepang lagi ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena anak muda di Jepang tidak mau menikah. Jadi yang mau menikah dengan orang Jepang, siap-siap. Jepang siap tampung. Orang Jepang tidak mau menikah. Kenapa? Biaya hidup di Jepang mahal. Punya anak satu repotnya minta ampun. Bayar susternya berapa ngurusnya. Sedangkan kita siang malam banting tulang, banting lagi, banting tulang lagi, banting lagi. Gak patah-patah itu tulang. Tapi hasilnya segitu juga. Jadi orang Jepang mengalami penurunan yang luar biasa. Diperkirakan. Jadi sana takut kalau mereka akan punah 2045 atau 2050 Jepang mengalami kepunahan. Nah kan gak ketemu lagi kan. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi berumah tangga. Repot pak, menikah repot. Punya istri repot pak, gak punya istri repot. Punya anak lebih repot lagi pak. Sekolahnya mahal pak sekarang. Ya gak? Sekolah murah apa mahal? Sekolahnya mahal pak. Jadi anak satu juga udah repot pak. Biaya hidup mahal semua. Tapi hari ini kita belajar satu keluarga yang sangat bahagia. Namanya, Mazmur pasal ke-128. Kita baca dulu. Nyanyian Ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berikut, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saya kenapa sebut ini sebagai keluarga bahagia? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bicara tentang keluarga. Ada papanya, ada mamanya, ada anaknya, ada cucunya. Si anak saya itu kan kita di mobil gitu kan. Dia udah bilang, saya selalu bilang, kok nanti papa gak bayangin ya, nanti papa sudah tua. Engkong sudah tua. Papa lagi simulasi nih, papa kalau tua bagaimana itu kan. Papa simulasi, ya kita simulasi kan. Nanti anak saya punya anak, kan Alkitab. Tapi di atas semuanya itu dia yang bahagia. Ada dua kata tentang kata berbahagialah engkau. Jadi ini keluarga benar-benar keluarga yang bahagia. Bagaimana tidak? Ada anak yang bercanda gurau di meja mereka, di rumah mereka. Kan kita lihat kalau ada suara anak gitu kan kadang menyebalkan. Berisik! Tapi sebenarnya enak kan. Ada keluarga ada satu keluarga yang dia pingin dengar berisiknya ke anak. Jadi kalau anak lu berisik, jangan bilang, berisik! Mami pusing ini, jangan. Karena di luar sana ada yang gak punya anak, dia rindukan itu berisik. Saya ngomong gini karena dengar sendiri itu orang ngomong, saya pingin pak punya anak gitu. Saya pingin dengar suara anak, hati saya itu kayaknya bagaimana gitu. Sedangkan kita yang punya anak, berisik, setan ngana. Iya kan? Kadang kita sampai kayak gitu. Mama saya dulu kan gitu, kita saking itunya, pergi, usir gitu. Pergi lu di rumah bikin pusing mama. Pergi, setan lu semua. Kita dibilangin setan. Kemarin waktu dia datang di Jakarta,
Kenapa mama dulu usir-usir kita? Akibatnya mama sekarang tinggal sendiri kan? Rasain lu. Sama mama saya suka bercanda. Dia bilang, kalian dulu itu terlalu nakal katanya. Terlalu banyak. Anak 9, itu pun hidup 5, 4 mati. Karena kita keadaannya lumayan berat di kampung saya. Saya bawa dia ke sana. Saya belum bawa ke gua tempat di mana saya lahir tuh. Bawa ke gua tempat saya lahir kan tiba-tiba shalom. Kan yang sambut dia kan monyet-monyet kan. Oke. Berikutnya adalah kita harus belajar tentang langkah menjadi orang yang bahagia. Ada 4 langkah supaya kita menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Mau jadi keluarga yang bahagia? Mari kita simak bersama tentang ungkapan di dalam Mazmur 128 ayat 1 Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan sebagai prinsip utama dalam keluarga. Ini seringkali saudara saya sebenarnya tadi mau bikin satu gambaran. Seringkali kita itu salah menggambarkan tentang prioritas. Jadi seringkali kalau kita dengar itu prioritas itu yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat apalagi keluarga, saudara dan lain sebagainya. Urutannya kayak gitu. Sebenarnya urutan itu saudara kalau kita perhatikan di Alkitab itu ada urutan yang sedikit salah. Sehingga seringkali kita bilang pokoknya kamu dahulukan Tuhan dulu maka Tuhan itu akan menambahkan. Jadi pokok Tuhan yang pertama, ibadah dulu pertama. Jadi itu struktur yang buat saya sedikit salah. Strukturnya adalah bukan seperti itu. Tapi strukturnya adalah harusnya ada di lingkaran, Allahnya di tengah, di kiri kanannya keluarga, pekerjaan, kesehatan, apalagi sana saudara dan lain, muter kelilinginya. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya pusatnya kepada Jadi misalnya ini, saya hari ini tidak beribadah karena saya sedang menolong orang, berarti saya sedang melakukan. Jadi seringkali pokoknya lu tinggalin itu orang biar dia mati, lu pergi ibadah. Kan cerita di Alkitab kan kayak gitu. Ada orang yang jatuh sakit, lewat itu imam. Imam tidak tolong. Lewat apalagi tokoh-tokoh agama tidak tolong. Kenapa? Penyebabnya kenapa tidak tolongnya? Tapi lewat orang yang gak dibilang orang Farisi, orang Samaria, nolongin itu orang. Bawa dia, obatin dia. Jadi, apapun yang kita lakukan, harusnya pusatnya, Yesus itu pusatnya di tengah. Mau keluarga kita, kesehatan kita bekerja, kita ingat Tuhan, kita berbisnis ingat Tuhan, apapun itu pusatnya ke tengah. Nah itulah sebabnya Mazmur ini, langkah ini yang dilakukan. Yesus Tuhan menjadi pusat utamanya dalam kehidupan. Keluarga kita mau supaya kita bahagia, jadikan Tuhan menjadi pusat kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kamu berbicara seperti berkhotbah, kata-katamu harus penuh dengan kasih. Itu pusatnya kepada Tuhan. Jadi Tuhannya kita tempatkan di tengah-tengah. Bukan kita harus taruh dia. Ada strukturnya memang ada kadang ayat yang mungkin benar. Tapi harus pusatnya di tengah. Lalu kita keluarga dan lain bisnis yang lain itu ada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena gini saudara, takut akan Tuhan bukan sekedar rasa takut tetapi penghormatan yang mendalam dan ketaatan kepada suaranya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita ketika dia memanggil kita, ayo datang beribadah, ayo berdoa, ayo bersekutu, ayo dekatkan dirimu, ayo bersyukur. Kan ada suaranya kan ketika kita dalam keadaan yang masalah yang luar biasa, kita dituntut untuk harus bersyukur. Ada satu ibu di Amerika, Pak saya nggak bisa bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur? Ada masalah, ini utang numpuk terus, tetap bersyukur. Kita perhatikan di kitab Habakuk. Habakuk bilang,
Ketika aku berseru kepada Tuhan tentang keadilan, maka bahkan Tuhan munculkan kepada saya ada tentang kelaliman. Ketika aku berseru supaya Tuhan berkati saya, malah saya dapat masalah. Tapi dalam keadaan demikian, dia bilang gini, pasal yang ketiga kalau kita baca. Sampai aku masuk ke menaramu dan aku melihat bahwa ternyata Tuhan itu baik. Amin. Dalam setiap masalah yang ada, kadangkala izinkan masalah itu, di balik masalah itu ternyata ada berkat yang tersedia. Hati kita bersyukur atau tidak. Yang kedua, prakteknya adalah, coba berikut dulu. Prakteknya adalah kita diajarin supaya punya praktek namanya membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah. Jadi itu adalah fokusnya atau aplikasinya supaya kita bahagia adalah berdoa, baca firman Tuhan dan ibadah. Doa kita, kalau kita sedang galau, doa. Doa nggak usah panjang-panjang. Doa nggak usah lebar-lebar, doa nggak usah terlalu tinggi-tinggi, kata-katanya nggak usah hebat-hebat atau pandai-pandai lah, nggak usah. Saya pernah kesaksian di sini ada satu cek cuma Tuhan ini oe, ya kan? Dia cuma ngomong ini oe, satu saat dia masuk rumah sakit, tiba-tiba itu ada orang jumpa dengan dia bilang anakku ini oe, sembuh dia, amin, sembuh dia. Ada kalau kita kata oe doang mungkin. Tuhan ini oe doang, kita nangis gak tahu, nggak usah. Yang penting kita berdoa. Yang kedua, jangan lupa juga baca firman Tuhan. Firman Tuhan tolong baca setiap pagi. Bapak Ibu mungkin atur sendiri bagaimana. Tapi kalau saya saran Bapak Ibu baca di Mazmur, Amsal, Mazmur sama Amsal, bolak-balik di situ. Kalau mau lebih lagi baca Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau yang pacaran baca Kidung Agung. Yang pacaran ya, yang lagi jatuh cinta baca Kidung Agung. Yang anak-anak muda ya, kalau baca Kidung Agung. Hai engkau manisku. Ya kan? hitam engkau tapi manis. Cuma ada di Alkitab itu hitam tapi manis. Gak ada di Alkitab bilang putih tapi manis. Ada di Alkitab hitam tapi manis. Jadi kayaknya waktu penulis itu melihat itu, kayaknya dia berada di Afrika. Hitam engkau tapi manis. Ya kan? Kapan kita tahu bahwa kita ini putih? Ketika kita tahu ada orang hitam. Ya kan? Kalau gak ada, kira-kira kita ada di Afrika ini ya. Kira-kira kita ada di Afrika, kita hitam semua. Nah kan, kita gak tahu kalau kita itu putih kan. Ada satu kesaksian pendeta Mande di GPD yang di Ketapang di sini, dia bilang satu saat dia pelayanan ke Afrika. Lalu mereka ngajak dia foto bersama. Jadi foto. Nah fotonya pasalnya adalah foto bersama tapi di malam hari. Jadi Om Mande foto bersama. Selesai lihat Om Mande sendiri yang berdiri di depan. Ya kan waktu saya foto kan saya ada kiri kanan kan. Terus waktu foto kan waktu senyum. Jadi ternyata kiri kanan cuma ada gigi 2 di kiri kanan. Waduh, hantu kah? Jadi begitu print keluar begini dia lihat. Yaduh, kok cuma nongol gigi doang kan? Bapak Ibu udah pernah lihat orang yang hitam benar belum? Saya mau bawa Bapak Ibu ke timur nama Alor. Saya baru tahu itu dari Kupang ternyata ada. Hitam pekat. Kalau dia masuk, rambutnya masuk di kolam renang sini nih. Dia keluar, air gak bakalan, ini masih kering. Padahal ini lam gitu, dia keluar, gue pegang masih kering. Air gak bisa tembus itu rambut. Saya bingung itu rambut ya. Nah saya punya teman dari Papua juga gitu, kita di Salatiga keluar, pergi renang. Saya iseng-iseng, habis kita nyelam gitu, saya pegang begini. Kok rambut tuh kering? Ya iyalah. Ya itu saudara. Oke. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang bahagia adalah kita harus hidup. Nih, kita juga jangan lupa juga takut kepada Tuhan, ibadah, baca doa-doa terus, tapi lupa kerja. Nah ini juga gak boleh. Kita diajarin untuk hidup dengan kerja keras dan jujur. Ayat 2, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kita kerja capek-capek, tapi ada orang kerja capek-capek,
tapi tidak pernah menikmati hasil kerjanya. Nah, ini pemazmur, dia nikmati hasil kerjanya. Pekerjaannya itu, hasilnya itu, jerih payahnya, banting tulangnya itu, dia nikmati. Bukan orang lain yang nikmati, tapi dia nikmati. Seringkali kita itu kerja capek-capek, tapi justru malah pembantu kita yang nikmati. Ya kan? Makanya kan kadang ada libur ini kan kita ada di rumah, kita waktunya kita nikmati rumah. Kita beli rumah mahal, mewah kan, sekian puluh miliar. Tapi kita ada di mana saudara? Waktu kita di luar di mana? Di luar kan di kantor, di bisnis, di usaha. Pembantu kita nikmati itu sofa puluhan juta. Ya kan? Itu marmer puluhan juta, dia epel, dia tidur, dia nikmati. Kapan kita ada di rumah yang kita nikmati? Ada satu keluarga pernah kita jalan dengan mobil di tikungan lampu merah di Grogol sini. Ini sebelum tempat situ dibenarin sama Ahok jadi bagus. Dulu itu kan di situ ada Pak Oga atau pengamen tidur di situ kan. Kita dengan mobil di atas mobil dibuka jendela, dia lihat. Saya protes sama Tuhan, dibilang. Kenapa? Saya protes. Saya di Pantai Mutiara, rumah saya, kasur saya ratusan juta, tapi saya nggak bisa tidur. Ini di kasur bekas banjir, ya kan? Bekas banjir bau begitu, itu orang ngorok, kayak nggak ada bebannya. Kenapa? Karena memang dia nggak ada beban. Bebannya dia cuma apa? Kalau gua lapar, gua tinggal minta makan selesai. Tapi kalau gua punya mobil, rumah mewah, kenapa gua nggak bisa tidur? Karena gua takut nanti jangan-jangan ada yang gondol. Gue takut nanti harta gue, uang gue banyak, nanti gue taruh di tabungan, tiba-tiba raib. Karena ada kasus di Sulawesi, punya deposito 20 miliar, begitu mau dicairin, hilang. Maka depositonya yang paling aman, Alkitab bilang deposito dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada ngengat. Tidak akan hilang, bahkan dapat pahala, dapat upah. Bahkan ada yang sempat bunuh diri gara-gara 20 miliar juga raib. Kita kumpul capek-capek dapat duit, taruh di bank, kita pikir itu bank paling aman, tahu-taunya ternyata nggak aman juga. Amin. Ya, jadi berikutnya, next, bagaimana supaya kita mengaplikasikannya itu dalam kehidupan? Hargai hasil kerja kita sendiri dan orang lain. Apapun itu Bapak Ibu, tolong hargai hasil kerja kita. Uangnya berapapun, hargai itu. Kok cuma segini? Itu secara tidak langsung kita mengutuki pekerjaan kita, hasil kerja kita. Saya belajar saudara, saya sama istri, saya agak concern dengan itu. Mau besar, mau kecil, tetap mengucap syukur. Saya belajar itu. Kenapa? Waktu duitnya banyak kita mengucap syukur gampang. Tapi duitnya sedikit, sulit. Tapi di situ kita belajar mengucap syukur. Maka menghargai hasil kerja sendiri dan juga hasil kerja orang lain. Harus hargai. Kalau kita nggak hargai, sama aja dengan kita mengutuki pekerjaan kita. Yang berikutnya, mengajarkan anak-anak untuk gigih dan bertanggung jawab. Anak-anak itu diajarin dari sejak kecil berjuang. Sekalipun mungkin kita orang tua yang mampu. Dari kecil ajari mereka tentang hidup penuh dengan perjuangan. Gak gampang. Kenapa begitu banyak orang yang mampu dan punya harta segala? Begitu sampai kepada generasi anaknya. Kenapa mereka gagal? Karena anaknya tidak bisa memanage dengan baik. Karena tidak diajarin dari sejak kecil tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Amin ya. Jemaat GGBI WC, ajari anak kita tentang tanggung jawab. Anak saya bilang harus cari kerja, paksa dia. Istri saya udah ultimatum, pokoknya bulan 6 Koko udah harus dapat kerjaan. Kalau nggak dapat kerjaan, mama stop itu jajan. Ya karena dia tiap bulan kan dapat jajan kan, nanti takutnya dia, udah gue nggak usah kerja, gue dapat jajan dari mama gue, ya kan? Jadi
Kan gak enak dong, gue tidur, udah, habis itu main game, kerja. Ya kan? Anak-anak muda, kita semua harus kerja. Amin. Ya, yang ketiga adalah harus juga menolong dan berbagi dengan orang lain. Kita kalau sudah kerja, sudah punya uang, cukup udah buat diri kita, nolong juga orang lain, berbagi berkat dengan orang lain. Pasti kita diberkati. Amin. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak Ibu udah lihat belum ya, istri Pakem udah subur belum kira-kira? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Amin ya. Tahu ya pohon anggur yang subur ya. Kenapa pohon anggur itu bisa disubur? Karena disiram terus. Dirawat terus. Diperhatikan terus. Dipuji terus. Aduh kamu cantik hari ini. Istriku engkau cantik sekali. Engkau bagaikan jelita. Dirayu terus, dipuji terus, dialus terus. Amin. Amin. Istrinya harus dibuat terus. Bagaimana kalau dia gak subur? Taruh garam yang banyak kan habis lu. Ini makan lu. Bikin roti, bikin teh. Manis, gue taruh gulanya tadinya 1 sendok, dia 10 manis-manis tuh. Gula manis tuh sekalian. Ya kan? Lah kalau itu gak subur itu kan. Disubur, dipuji terus. Amin. Apakah kita sudah waktu pacaran kan kita I love you. Udah lupa itu kan? Gue juga udah lupa sama dia. I love you. Saya kadang kalau suka I love you. Tapi dia gak sadar. Saya sering ini ceritanya saya bilang lu bersyukur dapat suami yang gak terlalu tegang. Jadi saya suka kalau dia udah mumat tegang, gue bikin bercanda sama dia. Jadi dia pikir sendiri. Nah itulah saudara. Istri kita juga dibuat sedemikian rupa. Bahkan seperti anak-anak kita. Anak-anak kita sejak dari kecil. Dari sekarang kita harus keras tentang takut akan Tuhan kepada mereka. Gak apa-apa, bawa, paksa mereka. Datang ke gereja, paksa mereka. Kenapa? Karena nanti itu membuat masa depan mereka. Gak usah datang sini, lari-lari, ganggu sini, gak usah pusing. Iya kan? Oh udah nanti takut, gak usah. Biarin aja dia daripada lari-lari di sini, daripada nanti dia lari-lari di night club, lari-lari di tempat yang lain, biarin lari-lari sini. Nanti kan dia dengar kan, satu saat ini kata-kata pendeta ngomongin, tiba-tiba di satu saat dia dengar. Dia lari-lari, kita pikir dia gak tahu, dia tahu itu. Saya punya anak gembala juga gitu. Tiap pagi dari bayi kan saya rawat dia. Itu sekarang dia jadi gembala. Saya telepon dia. Dia dari bayi ditaruh di gereja kita 2 pagi gitu kan. Ini anak gak pernah ada suara. Gak pernah ada suara. Jadi kita habis doa, habis selesai kita selalu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah satu saat pagi, kita gak pernah dengar ini suara. Tiba-tiba ini anak, kita tutup doa selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia nyaut, amin. Nah, amin dia pertama kali ngomong tentang ngomong bahasa pertama kali amin di dalam gereja. Bawa dia ke gereja, siapa tahu dengan dia di dalam gereja roh Tuhan jamah dia. Daripada roh halus yang jamah dia kan jadi anak yang nanti setengah ke kiri setengah ke kanan. Nah ngawat. Nah kita hindari itu. Bawa dia. Oke, kenapa? Karena begini saudaraku. Keluarga bahagia adalah hubungan yang penuh kasih dan saling menghormati. Dalam rumah tangga kita saling menghormati. Istri menghormati suami. Suami menghormati istri. Saling memperhatikan, saling menghargai satu dengan lain. Karena setan itu paling gampang untuk menggoda keluarga. Karena keluarga kalau hancur, anak nanti berantakan, anak kalau udah berantakan, bangsa bisa berantakan.
Karena apa? Akan lahir generasi-generasi anak-anak yang sakit hati. Anak-anak yang keluarganya biasanya broken, coba perhatikan. Anak-anak yang sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena sakit hati dengan orang tua, lalu mereka dapat jawaban di luar sana, ternyata tidak. Membuat mereka makin sakit hati, penuh dengan dendam. Kita bawa mereka untuk menjadi anak yang benar. Yang kedua adalah jalin komunikasi yang baik dan terbuka, saling terbuka. Ini yang penting. Harus terbuka satu dengan lain, apa adanya. Gak ada boleh jadi topeng. Maka Peter Pan, buka dulu topeng. Gak boleh. Paspor ATM terbuka. Bahaya itu Pak. Paspor media sosial terbuka. Karena itu media sosial itu juga ada satu faktor yang ada urus satu keluarga juga kayak gitu. Dia kunci media sosialnya. Ribut gara-gara media sosialnya nggak dibuka. Saya kan mau pingin tahu dia chat sama siapa, dia komunikasi sama siapa. Harus terbuka. Maka kan dari awal kita harus terbuka. Yang kedua adalah menghargai dan mengapresiasi pasangan. Pasangan kita itu harus dihargai. Anak-anak kita juga harus dihargai. Aduh, nilai kamu bagus ya. Sekalipun nih, kayak saya sama mama saya itu ranking 27 dari 28. Yang 28 gak naik, saya 27. Ranking 27 dari 28. Tapi mama saya tidak pernah menyalahkan saya. Dasar anak tidak beruntung, anak enggak. Sini mama doakan. Nah, saya pikir saya enggak naik. Tenang, mama doakan saja. Dia sembunyiin itu rapor. Satu hari dia kurung itu rapor, dia doa. Berharap supaya saya naik kelas. Benar loh, dia kurung itu rapor. Saya pikir saya enggak naik kelas. Bagaimana naik kelas? Karena saya 3 bulan enggak sekolah. Begitu papa saya meninggal, saya kecewa, saya putus asa. Saya pikir udah selesai dunia saya enggak mau lagi sekolah. Namanya sekolah udah, saya pergi ke laut, mancing, pergi ke hutan, cari burung dan lain sebagainya, dan berburu dan lain sebagainya. Jadi udah enak hidup kayak gitu, nggak mau sekolah. Tapi dengan satu kata mama saya ngomong begitu, saya berubah. Sejak saya berubah, ranking saya bukan lagi 27, tapi ada dalam 10 besar. Hargai. Amin. Hargai anak kita. Maka dia akan menjadi anak prestasi. Yang kedua, luangkan waktu berkualitas. Ini kalau udah suami istri nih, kalau kita udah punya anak nih, juga punya waktu berdua. Amin. Jangan cuma kita sibuk dengan anak. Satu saat mungkin tolong anak dititipi mertua, kita dua pergi pacaran dulu. Amin ya. Waktu berdua pacaran penting. Kenapa? Ingat momen-momen yang dulu. Saya ini orangnya tukang ungkit masa lalu saya dengan istri. Dulu kita dua jumpa di sini loh. Ingat gak kamu pertama kali saya ngomong kamu ingat gak? Ih, ya kan, tapi kan bikin kita jadi ingat kan. Luangkan waktu berkualitas berdua, pergi bersama gandeng tangan. Masih gandeng tangan kah? Amin. Masih gandeng tangan. Waktu pacaran kan kita gandeng tangan kan? Kita menikah masih gandeng tangan kan? Harus gandeng tangan. Hanya saya masih gandeng tangan dia pergi ke mall. Ini karena udah gede. Saya kemarin sama istri kita bersyukur ya. Kita sekarang kita berdua, orang lain masih sibuk untuk pusing dengan anak. Kita umur segini kita udah pergi berdua, gandeng tangan, makan sepiring berdua. Kembali lagi, cuci, datang satu deh. Pesan pempek. Saya maunya satu-satu, enggak satu aja. Irit sebenarnya tuh mau. Sebenarnya maunya irit itu bukan karena sepiring berdua, irit itu. Satu berdua, udah habis itu udah beli sendiri lagi deh, enggak kenyang. Oke, yang keempat dan yang terakhir adalah memberkati dan melindungi keluarga. Setiap hari mohon kepada jemaat Tuhan, kita doakan keluarga kita. Minta berkat Tuhan, berkati keluarga ini. Tuhan berkati anak-anak saya. Tuhan berkati
kesehatan saya dan keluarga saya. Berkati, lindungi saya. Dan ada juga, Bapak Ibu mungkin saya juga sebagai gembala, saya juga tetap, ini satu persatu Bapak Ibu punya muka ini, ada di ini doa saya. Saya lagi doa puasa 40 hari 40 malam. Tapi tetap diakhiri, bukan 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum. Hari ini berhenti, besok lanjut lagi. Kalau tetangga kita sebelah kan 30 hari, kalau saya 40 hari. Kan Tuhan Yesus kasih contoh 40 hari. Musa 40 hari. Ya kan? 40 hari. Doa. Doa buat siapa? Doa buat Bapak Ibu juga. Setiap pagi bangun nama Bapak Ibu udah disebut. Kadang-kadang lupa sebut istri sama anak. Yang pertama kali sebut, Tuhan tolong ini. Tuhan berkati anakmu ini. Tuhan berkati anakmu ini. Satu. Iya ya, istri gue belum doain. Oh iya, istri saya, anak saya. Kadang lupa mama saya di Kupang. Oh iya, mama saya baru. Jadi kadang di situ, di sini nih jemaat dipikirin bagaimana mereka. Kenapa, saudara? Saya konseling orang, tidak menjamin Bapak Ibu ada di gereja yang besar, mereka tidak ada masalah. Saya pikir mereka ada di gereja besar, jadi pengurus yang hebat, melayani yang hebat, dan kita pikir mereka rohaninya bagus. Enggak, saudara. Saya layani mereka, sekalipun mereka bukan jemaat. Itulah sebabnya saya bilang perlunya kita ada dalam penggembalaan. Kalau kita tidak ada dalam penggembalaan, ketika kamu nangis, sedih, pergi sana pendeta yang besar-besar itu yang kamu agungkan. Minta doa, pergi nggak dia doain? Belum tentu, kirim stafnya doain. Kenapa? Struktur berkat itu Tuhan turun, itu dia ada aturan main. Dari atas ke haru, ke janggutnya, dan sampai kepada. Oke, yang berikutnya. Berkat tidak hanya dalam materi tetapi juga dalam perlindungan dari serangan-serangan yang dibangun kuasa kegelapan baik dari dalam maupun dari luar. Ada di luar sana saya kasih tahu karena saya ini lagi konseling satu orang. Ada di luar sana, ada gunduru di luar sana yang melihat suamimu, yang melihat istrimu, dan mereka melakukan berbagai serangan, berbagai ilmu-ilmu untuk mensantetmu. Ada satu pasangan bilang ini, Pak, ini orang aneh. Hari ini dia ngomong I love you, dia pegangan tangan sama saya, dia bye-bye sama saya, Pak. 1 jam kemudian, Pak, tiba-tiba dia maki saya. Dia maki-maki saya bisa-bisa. Saya jadi bingung, ini dari mana? Habis itu dia minta maaf. Kita nggak tahu. Bahkan sebelumnya dibilang, dia pernah diguna-guna. Sampai dia nggak sadar, tiba-tiba dia udah ada di depan KUA. Maukah engkau menikah dengan aku? Mau, nurut tuh saudara. Doakan pasanganmu. Amin. Doakan istrimu, doakan suamimu. Siang malam. Supaya apa? Dilindungi. Maka saya bilang, kita harus dapat bukan hanya materinya doang, tapi berkat perlindungan. Bapak Ibu tahu ya, waktu Musa dan Harun mereka berperang, bangsa Israel berperang. Ketika Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Ketika Musa turun tangan, bangsa Israel kalah. Makanya Harun dan Hur angkat kiri dan kanan tangannya Musa supaya tetap terangkat. Sehingga bangsa itu tetap menang. Ada orang di belakang sana, Bapak Ibu berdoa, ada orang di belakang sana, kami sebagai hamba Tuhan yang menopang Bapak Ibu juga berdoa. Supaya jangan sampai jemaat di GBI WC ini, jemaatnya digondol sama gunduro. Amin. Amin. Gak boleh itu saudara. Sampai gondoronya ngambil. Nah kan kasihan juga. Oke, yang berikutnya adalah prakteknya adalah menjaga kesucian dan moral dalam keluarga. Kita tetap menjaga kekudusan, melanjutkan doa dan berkat dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sejak kecil kita ajarin tentang nilai-nilai iman kepada Tuhan. Ajarin doa, Bapa kami yang dalam surga. Tuhan Yesus, aku mau makan. Udah ajarin dia. Ya kan? Sekalipun mungkin di sini ada suster yang dari luar sana juga suruh suster yang ngajarinnya. Nanti susternya lama-lama juga dia lama-lama terbiasa begitu dia tidur, Tuhan Yesus. Ya kan? Dia kan ngajarin anak orang ini kan supaya ajarin suster saya supaya doa ya doa.
Tuhan Yesus saya mau tidur. Terus ajarin Tuhan Yesus saya mau makan. Tuhan Yesus saya mau pergi. Begitu susternya tidur, Tuhan Yesus saya mau tidur juga. Oh. Ya kan? Ya kan lama-lama terbawa sendiri. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Satu dalam rohmu, satu dalam firman. Tolong bukain nama. Tolong bukain. Satu dalam roh, satu tubuh dan saya minta Hendra dan Bobby menyatukan dengan Bapa di ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan kami dengan Bapa di surga. Ku siapkan hati. Kami siapkan hati kami sehidangan Engkau dalam kebenaran, dalam roti dan anggur. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan lewat perjamuan kudus ini. Kami sehidangan dalam roti dan anggur ini. Kami percaya roti dan anggur ini di dalamnya ada kuasa, ada mujizat-Mu, ada pertolongan. Engkau sendiri yang telah meneguhkan itu. Janji-Mu ya dan amin adanya dalam kebenaran, dalam perjamuan kudus ini. Kami dapatkan pengampunan dosa. Kami disucikan dari segala kecemaran dunia ini, dari segala perkataan kami, dari segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami, yang menghambat kami. Lewat perjamuan kudus kami dibebaskan, kami diperdamaikan, kami diampuni. Hidup kami layak benar, sehingga apa yang menjadi doa dan harapan kami Engkau dengar Bapa. Berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ku siapkan perjamuan kudus, satukan kami dengan Bapa di surga. Satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Bapak Ibu kalau udah dapat semua boleh. Sambil disiapkan, sambil kita bangkit berdiri semua dan kita dengarkan firman Tuhan. Kita pegang roti di atas kepala kita. Kalau susah dibuka boleh pesan untuk diganti. Sudah semua ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita penggal anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa kena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu, angkat satu pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, selama dosaku salibnya. Tetap angkat hatimu untuk berdoa. Saya akan mengurapi Bapak Ibu. Salibnya, dalam nama Tuhan berkati anakmu, berkati anak itu Bapak dalam nama Yesus. Mudah hidup anak itu dalam nama Tuhan Yesus, diberkati anak itu dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah hidup dalam nama Tuhan Yesus, diberkati. Melimpah hidup anakmu ini Bapak, diberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus.
kuasaku. Urapi dan diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan urapan Tuhan, turun berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapa, turunkan berkat Tuhan dalam nama Tuhan, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Salibnya diberkati Bapa anak. Turunkan berkat Tuhan, diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat Tuhan, diberkati anak. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat Tuhan, diberkati anakmu Bapa. Dalam nama Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya diberkati Bapa. Turunkan doa Tuhan, diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anakmu ini Bapa. Dalam nama Yesus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan diberkati Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati Bapa anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tanganmu atas kehidupan dan berkatmu turun Bapa dalam nama Yesus. Diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa diberkati anak ini Bapa. Diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Diberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapa anak-anakmu. Dalam nama Tuhan diberkati Bapa. Lemah diberkati juga Bapa anakmu Bu Kamila berdoa memberkatinya Bapa. Dalam nama Tuhan diberkati Bapa. Urapanmu turun atas anak-anakmu Bapa. Mengurapi mereka, memagari mereka Bapa, melindungi mereka dari segala bentuk serangan-serangan di bangsa kuasa kegelapan. Kami dilindungi oleh Tuhan hari ini. Darah-Mu berkuasa atas kehidupan kami, membalut kami Bapa, menyucikan kami, menguduskan kami, memagari kami Bapa. Sebagaimana Ayub dipagari, kami pun dipagari. Keluarga kami dipagari, anak, istri kami, suami kami dipagari, bisnis, usaha, pekerjaan kami dipagari. Serangan-serangan di bawah kuasa kegelapan kami hancurkan itu semua dalam nama Yesus. Hidup kami berkemenangan, hidup kami penuh dengan mujizat. Kami berjalan di bulan yang ke-7 ini dengan meraih janji Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Kau firmankan ya dan amin adanya. Janji untuk menyembuhkan kami, janji memulihkan kami, janji mengangkat kami. Kami alami itu dalam kehidupan kami. Bisnis kami mengalami terobosan, pekerjaan kami mengalami terobosan dalam nama Yesus. Keluarga kami ditolong oleh Tuhan Bapa. Hari ini Tuhan jumpai dalam kehidupan kami. Ada yang sakit kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur sembuh dalam nama Yesus. Yang saat ini mengalami utang piutang yang begitu menumpuk, kami percaya Tuhan mampu untuk menyelesaikan. Tuhan punya cara untuk memberkati kami untuk kami menyelesaikan itu. Kami berdoa dan meminta itu Bapa dalam nama Yesus. Yang saat ini anak-anakmu sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Mereka boleh memperoleh pekerjaan dalam nama Yesus. Anak-anakmu sedang bergumul tentang keluarga, baik tentang suami, baik tentang istri. Kami berdoa Bapak Tuhan, pemulihan terjadi dalam keluarga-keluarga anakmu dalam nama Yesus Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan untuk membela jemaatmu yang ada di tempat ini. Mata Tuhan tidak pernah berpaling sedikit pun atas kehidupan mereka. Penjaga kami Israel tidak pernah diam, menolong dan mengangkat kami Bapa. Setiap pekerjaan, setiap kami yang bersedih, susah, sedih, dihiburkan oleh Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat perjumpaan kudus dan urapan yang kami terima, kami berkata, kami diberkati, kami berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak. Ya,
Salam Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Mau bahagia? Pasti mau. Orang kalau ditanya mau bahagia, bahagia. Mau diberkati? Diberkati itu bukan soal materi ya. Memang ada materi tapi susah payah tidak akan mengikutinya. Apa tuh susah payah? Kita banyak uang tapi susah payahnya banyak. Misalnya, sakit mulu, apalagi ditipu orang, apalagi. Jadi itu tidak akan menambahi kalau diberkati. Amin. Jadi kita menikmati benar-benar. Ya puji Tuhan, kita sebagai istri saya selalu bicara kepada para wanita. Kan? Setiap kali ketemu masalahnya apa saya bilang, kita harus jadi wanita yang menjadi tiang doa di dalam keluarga. Untuk anak, untuk suami, untuk pekerjaan, untuk usaha. Ya. Kita sebagai istri gak boleh jemu untuk berdoa. Karena kita adalah istri penolong. Jadi saya selalu juga berdoa untuk keluarga. Saya bilang, Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Karena hanya kuasa darah Yesus yang melindungi kita dari serangan si iblis. Dan otomatisnya juga kita harus diisi. Kalau kita nggak pernah ibadah, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, kosong. Itulah saatnya iblis masuk. Santet kena. Saya kemarin bicara dengan ibu yang kami layani. Saya bilang, ibu mulai sekarang tiap pagi dan malam berdoa. Ya. Dan memang ketika dia bilang, Bu kemarin saya berdoa Bu, setelah Pak Kem berdoa, pasangan saya itu sudah normal, 2 hari normal. Terus lanjutkan doa terus, jangan pernah berhenti. Kan bebek gombel tuh cari cowok-cowok, suami-suami yang ya hati-hati kalau banyak duit dikit tuh cewek-cewek nakal tuh banyak incer. Jadi kita harus sebagai istri harus jadi tiang doa. Ya, yang masih pacaran atau yang udah menikah itu harus. Jadi kita memang biar Tuhan yang bekerja di dalam hubungan, sebuah hubungan itu. Ya, saya memang kalau melakukan sesuatu konsisten. Jadi saya udah begini ya, saya begini terus. Belajar untuk konsisten. Ya, saya harap jemaat di sini juga benar-benar menjadi wanita-wanita yang kuat. Seperti tema yang bulan lalu. Jumat ini kita ada wanita lagi, temanya wanita yang mencari kehendak Tuhan. Harus mencari kehendak Tuhan atau bukan mencari kehendak diri sendiri. Beda. Tuhan saya mau ini. Bodoh amat kehendak Tuhan atau bukan, pokoknya harus jalan, gak bisa. Kalau Tuhan bilang belum, kita akan babak belur. Kalau Tuhan bilang ya, jalan. Karena kalau kita bukan kehendak Tuhan, kita lakukan itu babak belur kita. Tuhan bilang belum saatnya. Tuhan ini jodoh saya, Tuhan saya paksa ini dia. Bukan, prahara. Jadi biarlah kita menjadi wanita yang mencari kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan nanti? Jumat besok. Oke, online. Ya, saya keras dalam hal mendidik. Anak saya pun saya bukan ancam. Saya kalau dia salah saya marahin, habis itu saya balut lagi. Kenapa mama bicara seperti itu? Sakit hati. Iya sakit hati, tapi habis itu saya bilang, kenapa mama seperti ini? Karena begini. Karena begitu. Udah terlukanya hilang. Orang mungkin gak suka dengan saya karena saya keras dalam hal prinsip. Kalau hal yang pada prinsip saya langsung katakan tidak. Saya juga bilang, seiman kalau punya pasangan, di luar itu tidak. Ya kan? Saya udah warning dari awal, dari kecil saya udah warning. Ya, puji Tuhan itu pengumumannya. Dan minggu depan seperti ini lagi ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saragi. Hari Saragi. Ya. Tuhan Yesus berkati. Dan seal untuk minggu kemarin kan tadi kita udah seal. Itu buku-buku dibawa pulang ya para orang tua, tolong diingetin ya anak-anaknya untuk lanjutin tugasnya di rumah. Ya nanti minggu depan dikumpul kembali. Ya, karena itu buat mereka pelajaran untuk ingat firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan membawa korban persembahan. Saya undang petugas kolektan.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menyegarkan kami Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa membangkitkan rohani kami terhadap Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, mengasihi pasangan kami, mendidik anak-anak kami. Tuhan tolong kami sebagai istri, sebagai suami, sebagai pasangan Tuhan, antar pasangan. Ajar kami Tuhan untuk tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan dan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, usaha kami kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada kuasa di dalamnya Tuhan, yang sehingga memimpin kami dari kebenaran sampai kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan kanan kami yang memberi, yang belum bisa memberi juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau selalu berkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian. Kita memberi dengan sukacita di hati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan saudara. Haleluya, silakan. Iya, kita satu lagi, kita hari ini juga mendoakan yang ulang tahun Ibu Kristi, Erik dan juga Pak Hendra. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, serta mulia, serta mulia. Oke, kita doakan mereka. Kristi, Erik, Pak Hendra. Kristi yang keberapa? Erik yang keberapa? Kristi yang ke-17. Erik 73. Kita doakan biar mereka dengan tambahnya usia, mereka tambah diberkati, disertai, dilindungi Tuhan. Satu hati kita berdoa buat teman-teman kita yang ulang tahun hari ini. Ada yang ulang tahun hari ini? Daniel ya? Ya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur Bapa, di akhir ibadah ini kami datang kepadamu Bapa, berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juni
Tuhan memimpin mereka, menolong mereka sedemikian rupa. Dengan tambahnya usia, kami percaya dengan tambah usia, tambah takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan tambah diberkati, hidup mereka berkemenangan, mereka mengasihi Tuhan, dan kami lihat berkat-berkat Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan mereka. Tumpahkan tanganmu atas kehidupan anak Kristi, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan pertolongan terus atas kehidupannya. Berkati dia dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga. Tuhan selalu menolong dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Anak Wahid diberkati Bapa dalam nama Yesus. Biar tumbuh menjadi anak yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati Bapa dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam segala sesuatu lakukan, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Diberkati Pak Hendra Bapa dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam keluarga dan kesehatan. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Dengan tambah usia dia tambah mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan tambah terus hidup yang berkemenangan dalam Kau. Diberkati Pak Hendra Bapa dalam nama Yesus. Biar mereka selalu menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat dulu. Happy birthday. Happy birthday. Kuenya nanti kita potong di belakang. Oke, yuk kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya kami bersyukur. Terima kasih Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, hidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Bahkan kami sudah memberikan korban persembahan kami, baik kolektor yang ada, dia baik juga untuk sewa. Bahkan anak-anakmu telah mengembalikan milikmu perpuluhan. Kami berdoa buat mereka mengembalikan milik perpuluhan dan memberikan persembahan hari ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit sampai mereka berkelimpahan. Berkati mereka dan keluarga mereka dalam bisnis usaha mereka diberkati. Anak-anakmu terlibat pelayanan hari ini diberkati. Kami yang datang kepadamu hari ini juga diberkati. Anak-anakmu tidak hadir hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong agar mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Berkati gerejamu ini Bapa, tambahkan kepada kami bilangan jumlah jiwa. Kami mohon jiwa Tuhan kirimkan bagi gerejamu dalam nama Yesus. Dana ini perlu untuk sewa Tuhan cukupkan. Bahkan anak-anak menabur untuk sewa, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati hotel di tempat ini, karyawan yang bekerja diberkati, pemilik yang ada, Ibu Marisa, Pak Hendra diberkati, Pak Agus dan Bu Vita diberkati. Lewat mereka kami boleh diberikan tempat untuk kami beribadah, diberkati. Bangsa kami Indonesia diberkati, bangsa pilihanmu juga diberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu. Kembali kita ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.